yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Di antara isi dalam kitab buku Mulia dengan Manhaj Salaf, ya, Mulia dengan Manhaj Salaf. Jawas ini menggolongkan Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai kelompok yang sesat menyesatkan. Alasannya ini sangat aneh. Alasan Jawas ini coba kita bahas ya. Kalau tadi itu bentar di At-Tabari itu memang ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Maqamah Mahmudah itu sebagai riwayat kan At-Tabari ini kombinasinya dengan hadis ya tafsirnya. Memang kebanyakan ulama menafsirkan Maqamah Mahmudah itu Ustaz adalah asyafa'ah fi yaumil qiyamah. Nah, cuman ada riwayat yang menyatakan yajlisuhu ma'hu ala arsyihi. Tapi kalau ahli sunnah yajlisuhu ini bukan artinya duduk, bukan. Artinya mungkin pakai takwil ini. Kalau Mujahid Ya, terakhirnya begitu. Saya nggak apanya itu sanad-sanadnya. Yang terakhir wakala Mujahid begitu. Memang ketika Maqamah Mahmudah begitu. Artinya yajlisuhu ma'hu ala arsyihi ini. Ini hanya satu riwayat, tapi kebanyakan riwayat yang tadi yang banyak seabrek di tafsir At-Tabari itu memaknai syafaat fi yaumil qiyamah, Maqamah Mahmudah itu. Yang ini yang nyeleneh. Memang begitu tafsirnya. Saya cek di At-Tabari tadi. oke, matur suwun. Kembali dulu ke materi yang kita ingin kupas bersama pada pertemuan malam hari ini. Kita mau mengupas, fokus ya teman-teman ya, mengupas tentang kitab yang menjadikan andalannya orang Wahabi, khususnya yang ada di Indonesia, Mulia dengan Manhaj Salaf. Mulia dengan Manhaj Salaf. Namanya ini sangat bikin orang tertarik namanya itu. Karena di buku ini dia menjual nama salaf. Nama salaf. Bikin orang awam ini tertarik. Tapi isinya itu racun teman-teman. Isi dalam bukunya Jawas ini, Mulia dengan Manhaj Salaf, isinya itu racun. Coba, gimana tidak racun? Di bab ke-13, ada bab firqah sesat dan menyesatkan. Halaman 509. Dia mengatakan, di antara kelompok yang sesat dan menyesatkan adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa alasan kenapa kok Asy'ariyah dan Maturidiyah ini disesatkan? Coba kita simak bersama. Alasan dia, coba kita buka dulu halaman 509. Halaman 509. Alasan disesatkannya Asy'ariyah 509. Bentar. Kata Jawas, penyusun buku ini gini. Yang ke-8, kelompok sesat dan menyesatkan adalah Asy'ariyah. Mereka adalah pengikut Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari rahimahullah. Dibilang sesat tapi masih didoakannya. Ini. Wafat pada tahun 324 Hijriyah. Sebelumnya, beliau menganut pemahaman Mu'tazilah, kata dia nih, selama 40 tahun. Kemudian berpindah kepada paham Kullabiyah yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan mentakwil sebagian yang lain. Setelah itu, menjelang akhir hayatnya, beliau kembali kepada pemahaman salaf dan menulis kitab Al-Ibanah dan Maqalatul Islamiyyin. Nah, itu memang benar. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menulis Al-Ibanah, menulis Maqalatul Islamiyyin, benar. Tapi kitab Al-Ibanah itu sudah
sudah disisipi oleh keterangan-keterangan yang tidak murni lagi dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Terus kata si penulis buku, di kedua kitab tersebut beliau menyebutkan bahwa beliau mengikut pendapat Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hambal, dan pendapatnya mengikuti semua pendapat Imam Ahmad. Nah, ini anggapan orang Wahabi, imam yang layak disebut Ahlus Sunnah seakan-akan hanya Imam Ahmad bin Hambal. Seakan-akan demikian dengan tulisan beliau mengikut pendapat Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hambal. Seakan-akan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya Ahmad bin Hambal. Yang lain-lainnya dikesampingkan, yang lain-lainnya dibuang, seakan-akan seperti itu. Kemudian, namun sayang, para pengikutnya mengambil pemahaman beliau ketika menganut paham kullabiyah dan menisbatkan pemahaman tersebut kepada beliau, sehingga mereka menamakan diri mereka dengan Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah, sedangkan beliau sendiri berlepas diri dari mereka. Nah, itu. Ini mulai tuduhan-tuduhan ini. Terus apa yang menyebabkan Jawas ini menuduh sesat Asy'ariyah dan Asy'ariyah ini? Nah, alasannya unik. Alasannya itu unik. Di antara pendapat bid'ah mereka, katanya bid'ah. 1. Mereka menetapkan 7 sifat, yaitu al-hayat, al-ilmu, al-qudrah, al-irada, as-sam'u, al-basar, dan mereka mentakwil sifat ikhtiyariyah bagi Allah. Mereka mentakwil sifat ikhtiyariyah bagi Allah. Alasannya sangat aneh, teman-teman. Dengan menetapkan 7 sifat, ya, meyakini Allah punya hidup, punya sifat hidup, Allah punya sifat mengetahui, Allah mempunyai sifat kekuasaan, kemampuan untuk mencipta, al-iradah kehendak, as-sam'u mendengar, al-basar melihat. Ini menjadi sebab mereka itu sesat. Berbicara apa membaca tuh? Membaca bang, saya membaca. Buat apa ngafalin kitabnya orang Wahabi? Ngafalin kitab ulama Ahlus Sunnah saja, apa masih banyak yang belum hafal, apalagi ngurusin Wahabi kitab-kitabnya kan? Ya, lebih manfaat ngafal kitabnya para ulama Ahlus Sunnah. Nah, jadi alasannya lucu sekali. Karena Asy'ariyah mempercayai Allah itu maha hidup, Allah itu maha kuasa, maha mendengar, itu dituduh sebagai sesat, bahkan menyesatkan. Ini coba, lah terus mau mereka itu gimana? Mau mereka itu jangan percaya tentang Allah punya sifat hidup gitu. Biar nggak sesat berarti apa? Meyakini Allah itu mati gitu. Ini lebih bahaya kan? Lebih bahaya, nggak karu-karuan. Coba teman-teman, orang Wahabi gimana ini? Orang Wahabi gimana? Kalau mempercayai Allah maha hidup, Allah itu maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak, itu dibilangnya sesat. Terus yang nggak sesat seperti apa? Nggak percaya dengan hidupnya Allah gitu. Gimana orang Wahabi? Sambil nunggu orang Wahabi, saya sapa dulu Bang Begja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Bang Begja? Brebes Bang, Loh, kok Brebes pun deh? Bumi Ayu. Bumi Ayu, berarti kitaran berapa jam ya? 2 jam ya, Bumi Ayu sih ya? 2 jam. 1,5 jam lah dari rumah saya berarti. Masya Allah. Ya gimana ini? Orang Wahabi ini obatnya gimana? Orang percaya Allah maha hidup kok dibilang sesat. Nah, kalian mintanya itu apa? Gimana? Ada yang mewakili Wahabi di sini? Kalau mempercayai Allah itu maha hidup dibilang sesat,
Terus yang nggak sesat seperti apa coba? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, Bang Yamuk. Ya, boleh saya berbicara Bang bentar Bang? Izin. Tentang tentang apa ini? Ya, kelanjutan pembahasan Ustaz. Ini sampean dari mana ini? Mewakili dari mana ini? Kita Ahlussunnah wal Jamaah Bang. Dari kalau terus terang Jamaah Tabligh. Sampean dari Jamaah Tabligh. Nah, Jamaah Tabligh itu, Bang. Tapi jangan dibahas itu Bang. Saya masih awam, masih baru-baru Bang. Jadi Enggak. Ah, iya Bang. Kan antum bukan Wahabi kan? Antum bukan Wahabi kan? Iya bukan. Antum ini disesatkan loh sama Wahabi. Ya gini Bang, saya mau ngomong nih Bang sedikit Bang. Saya ini kan Ya coba awam nih, Bang. ditanggapi dulu yang jadi pernyataan dan pertanyaan saya. Ya. Kenapa kok Wahabi itu menyesatkan orang-orang yang mengimani Allah Maha Hidup, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Kuasa? Kenapa dihukumi sesat, menyesatkan lagi? Saya nggak tahu Bang, saya awam. Kenapa nggak tahu, inilah saya bertanya saya ini Bang. Saya nggak ngerti Wahabi gitu kan. Terus baru tahu juga nih ajarannya seperti ini kan gitu Bang. Jadi Ya udah, antum mau apa? ya itu tuh ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih banyak nih diizinkan naik dan berbicara. Sebenarnya gini Ustadz, saya nih alhamdulillah satu keluarga, bukan satu keluarga sih, ya Ahlussunnah wal Jamaah lah kan gitu, masih Islam mengikuti mayoritas lah kan gitu. Memang saya agak kurang paham juga sama Wahabi. Ada beberapa hal yang tak paham gitu kan, macam seolah-olah dia berdakwahnya itu keras gitu kan. Seperti saya baru tobat lah ibaratnya kan, di Jamaah Tabligh masuk baru sholat ya kan, alih-alih rokok haram kan, jadi lari orang dari Islam nanti kan gitu. Tapi gini Bang, tapi saya belum menilai dia sebagai sesat. Cuman kalau gini Bang, bukan saya membela dia enggak, cuman kalau memanglah Wahabi ini sesat Ustaz, kenapa tidak dilapor atau dibahas, didudukkan, atau macam mana supaya kalau memang dia betul-betul sesat ya harusnya dimusnahkan lah gitu. Bang Yamuk. Iya Bang. Kita ini harus sadar tinggal di negara apa. Ya kan gini Ustaz, kan ada ajaran-ajaran sesat gitu kan, dilaporkan akhirnya diberhentikan atau dipenjara malahan kan gitu. Pernah dengar saya itu ada ajaran sesat gitu kan. Gitu Ustaz, maksud saya gitu Ustaz. Gimana Kang Surya? Gimana Kang Surya? Ranah firqah ini negara tidak bisa masuk campur. Karena ini dalaman kita ya. Ini perkara internal Islam. Itu ya. Ya. Tidak bisa kita melapor ke sana. Misalnya saya Wahabi pun ketika mengatakan kita sesat, kita tahlilan, dia tidak bisa melaporkan kepada negara. Ataupun ya ketika misalkan mereka melakukan bid'ah yaitu menjisimkan Allah terus kita laporkan, ini kesesatan Wahabi kepada mahkamah. Masalahnya yang menjadi hakim di negara kita itu tidak paham tentang ini. Iya, tidak paham tentang ini. Nah, alhamdulillah sekarang ini ada Nusron Wahid, satu-satunya menteri yang pintar membaca Bukhari Muslim. Dan alhamdulillah kemarin itu ada Ma'ruf Amin, wakil presiden kita, dia cucunya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau alim alama, dan dengan hadirnya beliau itu sebenarnya banyak memberi manfaat yang secara tidak kita sadari, yaitu khususnya kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu banyak itu, contohnya di pondok-pondok mereka berjuangkan bagaimana seorang hafiz itu bisa masuk ke sekolah tanpa melalui saringan, terus orang yang direkomendasi dari pondok pesantren itu bisa
masuk ke instansi negara seperti Kapolri, TNI dan sebagainya itu sebenarnya sudah banyak. Kalau kita berkaca ke negara lain ya, itu kita sangat alhamdulillah karena ada orang-orang juga dari Aswaja yang mampu menduduki jajaran menteri gitu. Sebenarnya kita bagus itu. Ya cuman kalau untuk dibawa ke pengadilan atau ke mahkamah tentang kesesatan Wahabi ini tidak bisa karena hakimnya pun tidak paham. Kan gitu ya Kang ya. Dan ini memang internal dalam Nanti nunggu hakimnya saya, menterinya saya ya. Bang Yamuk gitu ya, Bang Yamuk ya. Doakanlah. Oke. Insya Allah gini Ustaz. Saya ini kan ada juga beberapa saudara saya yang Salafi. Jadi ya nggak mungkin lah saudara kalau ya saya takut Jangan sebut Salafi, Bang. Di sini nih nggak boleh menyebut Wahabi sebagai Salafi. Di Komal ini tak boleh, ya, haram menyebut Wahabi dengan Salafi, nggak boleh. Jadi beda Nggak Bang. boleh. Beda. Inilah kan tadi di awal saya bilang ini buku ini buku yang sangat licik. Dia itu tidak bermanhaj salaf, tapi apa? Untuk apa? Agar kesesatan mereka itu bisa berkembang biak di tengah masyarakat yang awam. Gitu loh. Bisa dibuktikan, bisa. Jangan ikut-ikutan manggil. Lah, itu kan penyematan, ya, istilah yang disematkan oleh orang Wahabi untuk kelompok mereka sendiri. Jadi Wahabi menamakan kelompok mereka dengan salaf. Ini ada tujuan loh, Bang. Ada tujuan loh, ada misinya loh. Untuk apa? Mengkelabui masyarakat awam agar terjebak dengan fitnah-fitnah mereka. Akhirnya pakai seragamnya salaf. Padahal kalau mau kita kupas, nggak ada ajaran salaf yang mereka amalkan. Oke Bang, Nggak ada. Oke Bang, mulai paham Bang. Satu tanya Langsung Wahabi saja, jangan mengatasnamakan mereka salaf. Nggak, Wahabi gini, Bang. gitu aja lah. Ya, oke sip. Saya mulai paham. Terus apakah Salafi ini ada di Indonesia Bang? Gitu. Salaf ini, Bang, yang namanya salaf, satu, orang yang hidup di kurun 3 abad pertama Hijriah. Sekarang kita udah hidup di tahun berapa Hijriah? 14, abad ke-14 kan? Tahun 1446 sekarang. Di abad ke-14 kita. Yang namanya salaf, Bang, itu hidup di masa 3 abad pertama Hijriah. 300 pertama Hijriah. Itu namanya salaf. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibnu Anas, dan para sahabat itu salaf itu. Secara zaman, apakah boleh kita mengatasnamakan salaf di masa sekarang? Boleh, dengan catatan dia mengikuti akidahnya ulama salaf, mengikuti pemahamannya salaf. Boleh. Apa yang diyakini oleh salaf? Apakah menyekutukan Allah? Tidak. Justru mereka mentauhidkan Allah, mensucikan Allah Ta'ala dari keserupaan. Orang Wahabi, Bang, itu menyerupakan Allah Ta'ala. Tasbih. Nah, di pertama kali Abang masuk kan ada tulisan saya itu. Keyakinan Wahabi itu tasbih, menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Kan berlawanan nih. Keyakinan salaf itu mensucikan Allah, keyakinan Wahabi menyerupakan Allah. Kok bisa-bisanya disebut salaf? Ya nggak bisa. Mohon maaf ya kan. Pengakuan mereka jangan kita pakai. Nah, gitu Bang Yamuk. Oke Bang, Wahaboy ini apakah bisa dikatakan kafir Bang? Wahaboy apa bisa dikatakan kafir? Diperinci. Diperinci. Ada keyakinan-keyakinan yang menyebabkan seseorang itu kafir. Ada keyakinan-keyakinan atau perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang menyebabkan seseorang imannya rusak. Contoh, meyakini Tuhan itu ada 3, meyakini Tuhan itu 2, meyakini Tuhan itu punya anggota badan, meyakini Allah atau Tuhan itu butuh kepada ciptaannya. Itu kufur. Kufur.
di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an disebutkan eh, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian adalah hamba-hamba yang membutuhkan kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Adapun Allah Ta'ala adalah zat yang ghani, yang tak butuh, tak berhajat kepada selainnya. Kok dibilang Allah butuh kepada malaikat, Allah butuh kepada manusia, Allah butuh kepada tempat, Allah butuh pembantu dan lain sebagainya. Ini kan menyalahi Al-Quran. Yang namanya muslim, yang namanya mukmin, dia harus iman dengan Al-Quran. Apa yang disebut dalam Al-Quran harus diimani. Kok malah didustakan? Kok malah didustakan? Apa konsekuensinya? Keluar dari agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan ciptaannya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah tidak serupa dengan satupun di antara makhluknya. Jelas, kok malah dikatakan Allah turun, Allah naik di sepertiga malam, Allah ini, Allah itu. Ini kan menyerupakan, naik dan turun, itu sifatnya makhluk. Duduk bersemayam, ini sifatnya makhluk. Kok malah dinisbatkan kepada Allah? Ini berarti apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, keyakinan yang seperti ini menjadikan Wahaboy keluar dari agama Islam. Imannya rusak karena dia telah menentang isi Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau Wahabinya ini ikut-ikutan, tidak sampai meyakini itu. Tidak sampai meyakini itu. Kayak ada beberapa hari yang lalu itu ada katanya ngaji di markasnya Wahabi. Ya, di pengajian majelis-majelisnya Wahabi. Apa yang kamu pelajari di sana? Baca Al-Quran, tata cara sholat, rukunnya sholat berapa? Nggak tahu. Iya, beberapa hari yang lalu gitu. Nah, ini bagaimana? Apakah hukumnya kafir? Kan dia tidak meyakini sebagaimana keyakinan orang Wahabi, maka tidak dikufurkan. Gitu ya Bang Yamuk ya. Dilihat dulu tindak lakunya, perilakunya, keyakinannya, ucapannya. Kalau ada unsur pelecehan terhadap Al-Quran, kepada Allah, kepada Rasulnya, maka apa hukumnya? Keluar dari agama Islam. Gitu. Oke Bang, saya tanggapi perkataan Bang tadi. Katanya tadi yang cerita Bang terakhir ini ada pengikut Wahabi, cuman dia tetap yakin pada Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tidak meyakini Allah itu berbentuk gitu kan. Kan otomatis dia memang meyakini Allah itu macam tadi penjelasan tadi. Saya nggak bisa ulang, nggak pandai ngulangi. Tapi dia berguru pada orang Wahabi Bang, itu apa boleh gitu? Ya karena tadi orang awam kan nggak bisa membedakan. Kalau ditanya apakah boleh kita berguru kepada Wahabi, ya nggak boleh. Nah, Nggak itu boleh. dia tuh Ustaz. Jadi kita harus basmi betul kalau memang betul-betul sesat. Penjelasan Ustaz tadi kan udah jelas mengarah ke kafir. Terus mengajari contoh gini lah, hampir sama lah dengan oten-oten mencari jemaah gitu, memurtadkan orang Islam seperti gitu. Jadi kasarnya lah gitu kan. Jadi Ya kalau makanya memang betul-betul sesat kafir gitu kan bagus dimusnahkan lah gitu kan. iya, makanya dukung Komal ini, Bang Yamuk ya. Udah follow belum ngomong-ngomong nih? Udah lama Ustaz aja belum fallback saya. Itulah Ustaz. Share, di-share, di-like. Santai lah, ngobrol dulu lah kalau nanti ada share. Like lah dulu yang senang ya. Kalau share tuh nanti terputus pembicaraan kita. iya. Follow saya lah kalau gitu. Masih nol. Asya Allah Ustaz. Saya senang kalau berdiskusi tentang agama kan, ilmu agama ya. Begadang 3 hari 3 malam pun semangat ya. Tapi kalau dunia udah kenyang tidur pun masih ngantuk. Ini Bang Yamuk. Ini kalau di bawah ada yang gak terima dengan pembicaraan kita, itu kayak komennya Abdullah itu, akun kok didukung, ya kan? Ini ciri-ciri nih orang yang terpapar oleh virusnya Wahabi. Orang yang terpapar oleh
virusnya Wahabi. Udah ada ciri-ciri itu. Makanya hati-hatilah. Ada ulama. Sedikit Kang Surya, ada ulama Bang Yamuk yang mengatakan gini. Bahkan perkataan ini dinukil oleh ulama kita, ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Nah, beliau yang berjuang membela Islam, membela Indonesia dari jajahan orang Belanda kan. Beliau mengatakan gini dalam salah satu kitabnya. Beliau menukil ungkapan ulama lain. Yang namanya Wahabi Bang Yamuk itu seperti penyakit yang bisa menggerogoti anggota badan. Mau tak mau harus diamputasi, harus dipotong. Saking bahayanya Wahabi, ulama membahasakan seperti penyakit yang harus meniscayakan untuk diamputasi. Kalau enggak, habis semua. Artinya apa? Sekecil apapun mereka, kalau bisa, mereka ini kan bisa merusak. Jadi sebisa mungkin, sekecil apapun itu, secepatnya untuk dibasmi. Seperti itu Bang Yamuk. Ini ada yang mau tanya nak? Saya mau bertanya lagi, cuman nggak enak pula. Oke, Kang tambah Surya, dulu Kang tadi Surya. tentang Oke. Iya. Jadi begini ya. Wahabi itu apakah kafir? Itu kan ditafsir ya. Ada yang fasik, ada yang munafik, macam-macam. Macam-macam karena menjisimkan Allah itu fasik. Dan orang yang omongnya tidak dipercaya itu tidak bisa dipercaya itu ya munafik. Munafik ini sebagian Islam loh. Munafik ini. Jadi ya, munafik fil amal, munafik fil i'tiqad Kang Surya. Lah dua-duanya kan. Kalau Wahabi kan dua-duanya, munafik fil amal. Ya. Kalau munafik fil i'tiqad itu yuaddi ilal kufur. Barakallahu fik. Ya itu nanti kan makanya saya kata ditafsir. Jadi di Wahabi ini kan ada macam-macamnya, ada dua ya. Ditafsir dulu. Ada yang jatuhnya ke munafik, ada jatuhnya ke kafir, kan gitu ya. Kalau yang i'tiqad ke kafir. Lah malah kalau di surat munafikun itu kan begini ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, itu terus itu nanti sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah. Dalika bi'annahum amanu tsumma kafaru. Dia itu sudah beriman, kemudian kafir. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kemudian Allah itu mengunci hati mereka sehingga ketika kita dendangkan atau kita dengungkan kebenaran malah mereka mencaci kita. Jadi kalau surat Al-Munafikun ini ya malah untuk orang Islam ini kan. Kalau di surat Al-Munafikun ini kan ini masih orang Islam ini, yang orang Islam ya, tapi bisa juga jatuhnya ke Wahabi kan. Nah, jadi Wahabi itu kalau ditanya hukumnya apa, kafir atau apa, itu ditafsir. Ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang kafir. Tergantung i'tiqad dia seperti apa gitu ya. Jadi ya, iya. Iya. Oke, lanjut. Pokoknya untuk mengatakan Wahabi ini kafir atau tidak, itu ada yang namanya ketentuan. Ada sebab-sebabnya di dalam kitab para ulama. Ketika mereka sudah menjelaskan tentang makna dua kalimat syahadah, biasanya nanti akan ditutup dengan apa? Dengan hal-hal yang menyebabkan terputusnya keislaman. Riddah, qat'ul Islam. Nah, namanya riddah ini ada imma antakuna ya, imma antakuna i'tiqadiyatan wa imma antakuna fi'liyatan wa imma antakuna qauliyatan. Riddah sebab-sebab yang menjadikan orang itu imannya rusak, imannya terputus. Itu ada kalanya dengan ucapan, ada kalanya dengan keyakinan, ada kalanya dengan perbuatan. Nah, kalau seumpama ada orang keluar dari mulutnya ucapan yang ada unsur istihza kepada Allah Ta'ala, pelecehan, perendahan kepada Allah Ta'ala, perendahan kepada Rasulnya, perendahan kepada malaikat, perendahan kepada kitab-kitab Allah, pelecehan terhadap tanda-tanda keagungan agama Islam.
maka ini bisa menyebabkan keluar dari agama Islam. Ucapan-ucapan contoh apa gini? Ada orang menginjak Al-Quran. Ada orang menginjak Al-Quran. Ini perbuatan ridah perbuatan, atau mengucapkan kalimat kekufuran. Contohnya apa? Yuk sholat yuk. Sholat apa? Sholat nggak ada pentingnya. Semisal mengatakan gitu. Sholat nggak bermanfaat dan lain sebagainya. Melecehkan Kata-kata sholat. ini Kang ya. Nah, perkataan ini perlu digarisbawahi teman-teman. Ridah ungkapan atau ridah ucapan ini tidak disyaratkan dengan keyakinan. Tidak disyaratkan dengan keyakinan. Sekalipun hatinya itu tidak ridho dengan apa yang ia ucapkan, itu tetap menjadikan dia keluar dari agama Islam. Tetap. Kecuali dalam keadaan mukroh, keadaan dipaksa, keadaan diancam. Keadaan diancam itu seperti apa? Seperti ancaman dibunuh. Kau kalau tak ngomong Allah punya anak, saya penggal kepala kamu. Iya, Semisal. Nah, kemudian dia mengucapkan, karena diancam seperti itu kan, kalau nggak ngomong terpenggal kepalanya. Akhirnya dia mengucapkan Allah punya anak semisal. Dia mengatakan demikian. Dengan hatinya apa? Hatinya tidak mengimani apa yang ia ucapkan. Hatinya tetap meyakini Allah Maha Suci dari keserupaan, Allah tidak punya anak, Allah Ta'ala Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Maka ini imannya tidak rusak. Karena dalam keadaan mukroh, dalam keadaan dalam keadaan diancam. Dan ancamannya ini apa? Dia sendiri yang diancam, bukan orang lain. Kau kalau tak ngomong kayak gitu, kawan kamu saya bunuh. Itu jangan. Kok kawan kok bukan kita kok. Yang pertama, yang menjadi pertimbangan yang dikatakan oleh para ulama itu apa? Yang pertama, yang diancam kita sendiri. Yang kedua, ancamannya dengan kematian. Yang ketiga, orangnya ini kuasa, memang mampu untuk membunuh. Kalau seumpama yang diancam orang lain nggak boleh, atau seumpama ancamannya bukan dibunuh, melainkan apa? Ancamannya ini penjara semisal, atau dicubit semisal, dipukul semisal. Ini nggak boleh. Kita harus mempertahankan. Itu. Yang ketiga, orangnya berkuasa. Memang ucapan ini bisa dibuktikan. Lah kalau seumpama yang ngomong ini anak kecil. Kalau kamu tak ngomong itu umur 7 tahun ya, mengancam kita. Ini ya jangan nurut lah. Jangan nurut, karena apa? Yang ngomong ini nggak bisa membuktikan apa yang diucap. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Bahaya. Maka ulama itu ada sebuah syair gini. Alaika bituli somti ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Nah, alaika wajib atau hendaknya kamu, alaika bagi kamu ini harus bituli somti untuk mempersedikit bicara. Kita ini di antara sifat mukmin yang sempurna itu menjaga ucapan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi dari hal-hal yang membahayakan keimanan. Litas selama fid dunya wa yaumil qiyamah. Supaya apa? Supaya kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Ada ulama yang mengatakan juga gini. Al-lisan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan ini bentuknya kecil, wa jurmuhu akan tetapi mara bahaya yang ditimbulkan darinya kabirun, sangatlah besar. Maka hati-hati teman-teman. Ucapan kita harus dikontrol, ucapan kita harus dijaga ya. Jangan sampai mengucapkan kalimat yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, jangan sampai. Wal'iyadzubillah. Nah, monggo Bang Pelipur Lara. Ahlan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kupas-kupas kesesatan Wahaboy, terus nih Kang. Saya sapa dulu ya Kiai ya.
Oke, Coba oke, ini oke. ada yang menarik ini. Begini, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kang Pelipurara, Kang Muri Tuhu, Kang Sandal Jepit. Jadi Kang Sandal, coba diutarakan apa yang salah daripada yang host ucapkan. Daripada di typing kan nggak enak ya. Sampean ngomong saja nggak apa-apa. Insya Allah nanti hostnya saya suruh turunkan tensinya untuk lebih santai. Monggo. Santai seperti kita duduk di tepi pantai gitu. Monggo. Monggo Pak Sandal. Monggo. Pak Sandal. Kalau lisannya tidak sama dengan hatinya ya apa bang? Kan tidak jujur itu bang. Iya munafik. Kalau lisan sama dengan hatinya kan munafik. Terus gimana? Iya bang. Maksudnya? Iya tadi kan dari hostnya itu kan bilang begini kan, kecuali orang itu dalam keadaan terpaksa gitu kan, maka boleh. Nah, ya itu kan kalau terpaksa kan lainnya. Coba tadi Pak Sandal sebentar ke Pak Sandal dulu. Karena Pak Sandal kayaknya sudah ada yang ingin disampaikan gitu. Jadi Pak Sandal silahkan ngomong saja, keamanan Anda kami jamin. Ya, sekiranya perlu saweran ya saya sawer nanti. Gitu ya Mas ya. Oke. Tadi Ya, ada yang loh penting kita katanya apa? diskusi, ya. Katanya di tappingan apa katanya ini? Ada. Dia membahasakan kok seperti berdakwah tapi cara bicaranya agak belepotan ya. Entah Ya ini itu Kang maksudnya ke Sandal siapa? itu. Iya maksudnya ngomong ke siapa? Iya monggo. Ya monggo, Kang Bang Sandal. Nggak apa-apa. Harusnya nggak ngamuk, nggak ngarah itu. Atau nanti biar Mbak Lili yang menghadapi sampean. Karena kita ada cewek ini, Yian Lili. Nggak kedengaran suaranya, Pak Sandal. Jadi kalau ngomong jangan di dalam hati. Tafadholi ya sendal jepit. Oh, tafadhol laki-laki. 1, 2, 3. Aduh, nggak gentle ini. Oten kayaknya Ustaz. Jangan dipaksa, kayaknya Kristen. Bukan. Ya trauma dia itu Kang Rifan. Ya mungkin Pertanyaan mungkin baru lagi bisa. musyawarah. Ustaz, Bisa. Nanti dulu kita nunggu sendal Nanti jepit dulu. dulu ini. Iya. iya. Memang menanti nggak enak ya? Sendal pedot Ustaz. Oh iya, Sandal sendal pedot. pedot. Orang Jawa ini berarti. Suara baru skip. Ayolah, jangan membuat kami kecewa, Bang. Keluarkan dalil-dalil dari Sahih Bukhari dan Tidur Bang itu tidur. Aduh, ganti Keluarkan peserta dari lain Kak Surya. dari Syekh Albani. Sebentar. Ada kawan Mungkin- yang mau naik. Mungkin karena dipaksa ngeluarin dalil mungkin. keluar otaknya, Bang ya. Ya maklum Bang itu masih kayaknya masih Mau ke pertanyaan atau mau ke ampuni aku ya Allah? Ustaz. Kenapa? Yai. Enggak, tadi ada yang mau bertanya. Kita mau ke pertanyaan atau ke Kang yang baru datang ini ampuni aku? Pertanyaan dulu ke yang sudah lama. Pertanyaan dulu. Ya, monggo. Yang mau bertanya dari kita. ya. Saya mau tanya ini Kang Rifan.